Iya, sebenarnya tentu dari sisi proses kami mengharap bahwa ruang-ruang pembahasan dengan melibatkan banyak publik, organisasi masyarakat sipil, akademisi, lembaga HAM itu bisa dimaksimalkan sehingga masukan-masukan catatan terkait dengan KUHP itu bisa diakomodir oleh DPR ya, karena prinsipnya kan KUHP-nya berubah, KUHP-nya juga harus mengikuti gitu, karena kalau KUHP-nya sudah ada perubahan-perubahan yang lebih progresif, jangan sampai KUHP-nya itu ketinggalan, nanti itu akan mengalami persoalan dalam penegakan hukum gitu. Jadi perspektif HAM tentu harus menjadi nafas dalam penegakan hukum gitu, sehingga masukan-masukan Komnas HAM sudah kami sampaikan, berharap nanti ya ada perpanjangan lah sehingga masukan-masukan catatan yang disampaikan ke publik itu masih bisa didiskusikan gitu, karena ini kan untuk kebaikan dan penguatan penegakan hukum ke depan. Bu, tadi jawab pertanyaan Dewi. Apa tadi? Kita tolong tanggapannya seperti apa mungkin dari Komnas HAM dan dalam memantau untuk proses proyek penulisan ulang sejarah dari Kementerian Kebudayaan yang dilakukan oleh Fadlizon. Bu, mungkin sejauh mana Komnas HAM ini memantau proyek tersebut, Bu? Boleh minta perkembangan? Pertama, kami belum membaca kerangka TOR yang mereka buat gitu ya, kemana sih penulisan sejarah ini mau dilakukan. Jadi kami baru mencermati informasi yang beredar di media, dan kami juga akan merencanakan untuk bertemu sehingga misalnya terkait dengan penyelidikan yang sudah dilakukan Komnas HAM itu seyogyanya juga menjadi bagian dari sejarah yang bisa dituliskan gitu. Karena misalnya kemarin yang sempat menjadi polemik atau pro kontra itu terkait dengan peristiwa Mei 98 gitu. Jadi kami sih akan menjadwalkan untuk mengajukan pertemuan dengan Kementerian Kebudayaan sehingga nanti kami dapat kerangka ya, sejarah seperti apa yang akan ditulis sehingga kami bisa memberikan masukan secara lebih pasti. Bu, ini kan sempat ada pergerakan kontra ya Bu dari aktivis para Mei 1998 ini terkait polemik bahwa kasus Mei 98 ini menurut dikatakan oleh Fadlizon ini tidak terdaftar nih Bu. Mungkin gimana dari Komnas HAM melihat sepertinya Bu? Mungkin ada pergerakan, ada aktivis-aktivis yang geram dengan pernyataan Fadlizon tersebut Bu. Mungkin dari Komnas HAM seperti apa? Kami kan sudah menyampaikan sikap ke publik beberapa waktu yang lalu. Kami tegaskan bahwa pernyataan Menteri Kebudayaan keliru terkait dengan peristiwa Mei 98, terutama menyangkut fakta karena hasil penyelidikan Komnas HAM yang dilakukan pada tahun 2023 itu ada fakta-fakta terkait dengan pelanggaran HAM berat. Salah satu bentuk tragedi kemanusiaannya adalah, jadi bagus juga nanti mudah-mudahan pertemuan antara Komnas HAM dengan Kementerian Kebudayaan ini bisa terjadi sehingga kami bisa menyampaikan secara langsung. Mungkin Ibu dari Komnas HAM sendiri responnya terhadap peristiwa tersebut Ibu untuk akhirnya ditulis ulang dan akhirnya disetujui oleh Fadlizon, mungkin ada langkah-langkah apa aja Ibu untuk akhirnya ini disahkan dalam peristiwa 1998 gitu Bu. Mungkin dari Komnas HAM sendiri seperti apa Bu? Mungkin langkah-langkahnya untuk meyakinkan bahwa kita mau bertemu. Mau bertemu ya Bu? Iya, jadi kami sedang merencanakan untuk bertemu. Jadi mudah-mudahan pertemuan itu ada komunikasi substantif yang bisa dilakukan antara Komnas HAM dengan Kementerian Kebudayaan, terutama tentu terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan Komnas HAM terhadap peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Itu ya. Cukup. Belum. Kami masih akan mengajukan permohonan audiensi nantinya. Ya.